Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Erliana Setiawan. Saya dari program studi Tari Sunda angkatan 2021 Fakultas Seni Pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Mulaidah Mendayani dari Fakultas Seni Pertunjukan jurusan Seni Tari angkatan 2021. Saya mengikuti program MBKM Magang Mandiri yang berlokasikan di Makati, Manila, Filipina. Saya mengikuti program magang mandiri yang bertempat di Filipina, Kota Makati, Manila, yang itu bermitra di Embassy of the Republic of Indonesia. Saya mengetahui program magang MBKM Mandiri ini, yaitu saya mengetahui dari dosen yang bersangkutan, yaitu dari wali dosen, kemudian dari ketua prodi dan jurusan. Namun saya dipilih langsung dari Fakultas Seni Pertunjukannya, sehingga saya dapat mengikuti dan melaksanakan program MBKM ini. Alasan saya tertarik mengikuti program magang ini yaitu karena saya ingin mendapatkan pengalaman baru, terutama saya dapat mengetahui kebudayaan internasional tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian saya juga agar mendapatkan wawasan lebih luas mengenai pendidikan, seni dan kebudayaan. Saya mengetahui program magang mandiri ini, salah satunya saya direkomendasikan dengan dosen yaitu Bu Mega, dan setelah itu saya melalui proses seleksi, akhirnya saya mengikuti perwakilan magang mandiri, perwakilan dari seni tari. Nah, kemudian saya tertarik mengikuti magang mandiri ini. Salah satunya saya ingin mengolah soft skill saya, bagaimana saya bekerja di luar negeri, dan saya ingin juga mendapat ilmu dari budaya yang berada di luar negeri. Saya ingin mendapat pengalaman dari piagam magang itu. Saya ingin bekerja untuk dipergunakan di pekerjaan yang setelah saya lulus kuliah nanti. Sebenarnya banyak pengalaman yang didapatkan dari kita berdua, ya terutama dari saya. Soft skill saya semua dilatih di sana. Terus bagaimana saya bekerja dengan staf-staf yang berada di luar negeri seperti atas pendidikan kebudayaan, Bapak Dubes, dan di pariwisata di sana saya juga melatih bagaimana kejujuran saya, melatih bagaimana kedisiplinan. Tentang waktu juga saya diminimalisir. Kalau misalkan di kuliah saya biasa bangun jam 8, jam 9, tapi kalau di luar negeri saya harus belajar bangun jam 6, jam 5, itu kita sudah siap-siap untuk lanjut bekerja. Kemudian selain itu saya juga bisa mendapat pengalaman mengajar seperti DWP, istri-istri para pejabat dubes di sana, kemudian juga melatih atas pendidikan kebudayaan Indonesia seperti IDN, orang Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, selain itu saya juga melatih beberapa anak-anak yang memang sekolah di sana, emang anak dari staf-staf yang ada di Filipina. Saya latih untuk menjadikan pagelaran akhir di selesai magang nanti. Pengalaman yang saya dapatkan dari program magang di Filipina ini yaitu terutama saya dapat mengetahui bagaimana saja sih cara untuk meningkatkan atau melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke luar negeri. Tak hanya itu juga kan, karena program kami di sana itu untuk melatih home staff ataupun lokal staff yang bekerja di sana. Tak hanya itu juga, mungkin DWP ataupun Ibu Dubes yang memiliki jabatan dan juga Pak Dubes dan sebagainya. Jadi kita dapat mengasah keterampilan kita dengan hal itu. Tak hanya itu juga, kita mengikuti resepsi diplomat yang diadakan di Dusitani, Filipina, dan itu memberikan pengalaman yang sangat besar buat kami karena kami dapat ikut bergabung dengan mereka yang latar belakangnya lebih tinggi dibanding kami. Dan juga tak hanya itu, dari pertemanan magang kami, seperti ada yang dari Universitas Presiden University ataupun BINUS, kami sangat bangga dapat sejajar dengan mereka karena dengan itu kami dapat memperkenalkan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, terutama pada teman-teman kami yang berbeda bermacam-macam dari banyaknya universitas. Selain itu, pengalaman berdua yang kita dapat, ya salah satunya kita bisa mengadakan workshop yang berada di Bacolod City ya. Waktu itu kita berada di sana dengan melatih
kebudayaan khususnya tari Sunda, yaitu keperubuhan Keser Bojong ya, Bojong. kita menggunakan kostum-kostum tari yang kita ambil dari ISBI Bandung. Kayak kita juga memperkenalkan loh, oh kebaya di Indonesia itu seperti ini, oh cara menyanggul di Indonesia itu seperti ini loh, yang kita ajarkan, yang kita dapatkan dari mata kuliahan kita di kampus itu kita ajarkan kembali ke orang luar gitu. Juga kita dapat mendapatkan pengalaman besar itu dari cara kita mengatasi semuanya, seperti kita melatih, sedangkan mereka dengan bahasa yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, tanya itu, maupun dengan kesenian tari yang berbeda. Mungkin di kita kayak tradisional seperti ini, mungkin kontemporer yang menggunakan bahasa tubuhnya gitu lebih lentur atau bagaimana. Nah di sana itu sangatlah berbeda gitu. Jadi kita dapat membandingkan gimana saja pendidikan di sana dan di kita itu. Dan lebih menariknya lagi, ternyata ada kesenian yang tidak beda jauh, yang sama seperti di Indonesia ada, di Filipina juga ada, cuman beda bagaimana teknik mereka melatihnya, seperti itu. Program magang yang dilaksanakan sangat sesuai dengan apa yang kami harapkan. Juga karena itu dapat membantu kami untuk terjun langsung turun ke lapangan itu seperti apa, apalagi ini di luar negeri. Kalau benefit yang saya dapat ya menurutnya banyak, tapi salah satunya saya ya senang banget, sesuai dengan harapan saya bisa ke luar negeri dengan memperkenalkan segala budaya yang saya dapat khususnya di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang dilatihkan kepada luar negeri. Nah, kemudian saya juga senang karena bisa bertemu dengan keluarga baru di sana. Mereka juga menganggap kita juga bukan orang baru, tapi di sana kita menganggap keluarga. Saran kami untuk adik-adik tingkat nanti yang akan mengikuti program magang selanjutnya yaitu jangan takut atas apapun dan gunakan kesempatan kalian sebaik-baiknya, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Juga karena dari program magang ini kita dapat terus memperkenalkan kebudayaan kita ke dunia internasional. Kalau saran dari saya, jangan takut untuk maju ya, jangan takut untuk misalkan kita ke luar negeri, tempatnya jauh, jangan takut seperti itu, ada pikiran seperti itu. Yang penting kita jalanin, kita dapat hasil, itu juga beruntung untuk di masa depan gitu ya. Kemudian juga untuk adik-adik juga harus dipertimbangkan antara dosen dengan LP3M tentang mengenai absensi perkuliahan. Kalian juga jangan takut, tapi nanti kita juga dikonversi untuk nilai ya. Cuman emang ada beberapa dosen yang belum mengetahui. Nah itu kita harus mempertimbangkan. Ketika kita tidak mempertimbangkan itu bisa menjadi kesalahan fatal ya untuk mengikuti magang ini. Jangan takut karena kita juga diarahkan oleh pihak LP3M dalam mendapatkan nilai yang seharusnya sudah kita dapatkan dari program magang itu. Jangan takut. Mungkin kita mengalami culture shock ya di sana, terutama dari makanannya sih. Karena kan biasanya kita, saya pribadi orang Islam ya, karena memakan seperti ayam dan sebagainya gitu. Sedangkan di sana itu kita itu sulit mendapatkan itu. Adapun ayam yang jualan di sana tempat seperti minyaknya itu campuran dari babi ataupun dari ya yang lainnya gitu, seperti itu. Tanya itu juga, kita juga lihat perbedaan fashion kita di sini sama di sana itu jauh berbeda. Kayak di sana tuh seperti pakai yang ya crop top dan sebagainya gitu, tapi yang begitu pendek itu sudah biasa gitu. Jadi orang-orang di sana itu lebih cuek, lebih ke ya sudah gitu, hidup kalian, hidup kita ya hidup kita gitu. Tidak seperti di Indonesia ini yang biasanya masyarakatnya lebih ya memikirkan orang lain lah, ataupun ikut berpendapat atas apa yang dilakukan oleh orang lain gitu. Tanya itu juga paling kebudayaannya yang sudah dijelaskan ya, kebudayaannya tidak jauh berbeda, hanya saja dari ini kostum tariannya. Mungkin di sana itu ya seperti kostumnya lebih modern, kayak model-modelnya itu kayak balet dan sebagainya gitu. Ditambah emang unsur gerak tariannya banyak ke balet. Sedangkan di Indonesia kan paling banyaknya itu tradisional ataupun kontemporer seperti itu. Ada juga nih culture shock yang lainnya tuh kayak kita di sana itu kan biasa kita hidup di musim tropis ya, di Indonesia itu hujan dan panas. Sedangkan di sana itu sama hujan dan panas, namun kita itu hampir tiap hari menghadapi badai topan yang sangat kencang sekali anginnya itu, sampai
kayak kita sedang jalan terus payung itu sampai ke bawah terbang-terbang semua gitu, terus atap-atap semuanya itu pada terbang kayak gitu, dan ternyata hal itu sudah biasa di sana gitu, sedangkan kita nggak tahu karena ya kan biasa di Indonesia paling besar juga beberapa kali, sedangkan di sana hampir tiap hari merasakan hal tersebut. Maka dari itu kami mendapatkan cara agar bagaimana cara kita tetap berangkat magang meskipun menghadapi cuaca yang seperti itu. Cerita yang menarik dari kita mengikuti magang di luar negeri sebenarnya banyak sekali. Ya, yang sebenarnya kita bangun siang jam 9 jam 8 ya. Kita di sana harus belajar bangun jam 6 jam 5 kita udah nyuci baju juga. Saya kadang subuh sudah nyuci baju karena kita kerja dari pagi sampai sore, gak ada waktu untuk nyuci baju. Ya kita cuci baju malam hari ya. Nah, kemudian dukanya juga karena kita jauh ya, kita kangen dengan keluarga yang ada di rumah, kangen dengan teman-teman, apalagi teman-teman dekat. Dan kita juga sebenarnya bukan teman dekat ya Rin. Iya. Kita sebenarnya baru kenal setelah kita mengikuti bareng di sana. Kita lebih dekat, lebih suka duka kita cerita bareng. Kalau misalkan kita ada perbedaan pendapat, kita omongin secara barengan gitu ya. Kemudian juga nangis tentang kangen Indonesia, kangen makanan-makanan Indonesia itu yang paling dikangenin karena di sana itu lebih dominan rasa asam karena di sana itu jarang ada pedes ya. Sedangkan kita ini orang Sunda itu suka sambal ya kan, sedangkan di sana cuka, pakainya itu cuka, maupun makan apapun itu pakai cuka. Kayak gitu. Selain itu saya juga ada hal menarik ya. Kita itu melatih orang-orang di sana itu sebenarnya notabene dia suka make up, tapi dia dengan ala kadarnya dia belajar make up, akhirnya kita juga mengajari make up, bagaimana cara kita merias wajah. Menyesuaikan dengan yang mereka mau. Yang menarik juga gitu. Saya bisa merias salah satu dubes, salah satu atas pendidikan juga. Itu juga udah membuat jabatan-jabatan penting lah di sana. Tapi mereka itu sangat mengapresiasi kita itu di sana itu merasa seperti benar-benar di anak kandungkan ya, kayak oh iya ayo sini gitu, kayak ya benar-benar diperhatikan sekali ya. Kemudian ada salah satu acara yaitu acara diplomatik ya, resepsi diplomatik TNI. Waktu itu kita menari remo yang benar-benar kita berjiwa perempuan, kita harus meng-make up laki-laki. Terus juga effort kita karena di sana minimnya kostum rias busana di sana, dan juga karena kita membawakan kostum itu hanya sedikit ya dari Indonesia itu. Nah, jadi kita itu bagaimana caranya kita mencari kostum yang semirip-mirip mungkin dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kayak misalkan dari sabuk kita gunakan untuk leher gitu. Karena di sana itu minimnya rias kostum. Saya mengucapkan terima kasih kepada LPP 3M, terutama kepada Bu Juni dan dosen pembimbing saya Bu Arum. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu Aisyah selaku atas pendidikan dan kebudayaan, kemudian juga Bapak Dubes selaku duta besar di KBRI Filipina. Selain itu juga saya berterima kasih kepada teman-teman baru saya, teman Karin, juga teman-teman dari Universitas Brawijaya, ya Presiden University seperti Intan, semuanya Kak Rizal. Kemudian juga terima kasih kepada Ate, terus kemudian staff yang ada di sana semua. Terima kasih banyak. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada LP3M, juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti Mulyati yang sudah memilih saya dan memberikan kesempatan saya untuk mengikuti program magang ini, terutama ke Filipina. Juga tak hanya itu, untuk dosen pembimbing yaitu Pak Sidik, terima kasih karena sudah membimbing saya entah dari logbook ataupun laporan dan sebagainya. Juga untuk Ibu Aisyah Endah Palupi yang kami hormati, terima kasih banyak. Kak Manet dan juga terima kasih untuk teman-teman saya, terutama Arita yang bisa menjalani baik dengan saya selama 4 bulan itu tidak mudah, tapi kita tetap bersama-sama. Juga untuk Kak Rizal, Intan, Rizky, Hamam,
Jennifer, semuanya yang kita cintain, terima kasih banyak. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.